Halo Sobat TT, kembali lagi di channel TD Digital. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi sistem pemilihan OSIS secara digital, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, silakan masuk di browser. Nah, teman-teman silakan buka yang pertama itu Drive ya, Google Drive. Kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman silakan buat folder agar memudahkan dalam mengolah datanya, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh ini folder yang saya buat. Lalu silakan teman-teman tambahkan spreadsheet-nya ya teman-teman. Di sini ada dua yang kita buat agar memudahkan teman-teman dalam melakukan sinkronisasi nanti ya. Nah, di sini teman-teman bisa gabung dalam satu file, namun untuk memudahkan kita melakukan sinkronisasi dalam mengirim prompt, nah di sini saya pisahkan teman-teman. Jadi yang pertama itu ada biodata siswa. Nah, untuk biodata siswa kurang lebih seperti ini teman-teman, terdiri dari NIS, nama lengkap, jenis kelamin, sama kelas. Jadi teman-teman silakan sesuaikan. Nah, di sini ya, kalau seperti ini dengan nama file biodata siswa. Untuk nama sheet-nya itu sheet 1 ya, saya defaultkan saja. Lalu yang kedua itu data pemilih teman-teman. Nah, ini untuk data pemilih ya, terdiri dari NIS, nama lengkap, kelas, pilihan, sama waktu teman-teman ya. Nah, di sini untuk nama sheet-nya itu rekap, nama filenya itu data pemilihan teman-teman. Jadi silakan sesuaikan. Ketika sudah lanjut, yaitu teman-teman silakan masukkan kode F-script-nya. Caranya teman-teman buka ekstensi, lalu pilih yang F-script. Nah, ini teman-teman untuk coding yang awal, ketika teman-teman buka, teman-teman hapus saja, lalu teman-teman pastikan yang ini teman-teman. Nah, untuk kode F-script-nya nanti saya sematkan linknya di deskripsi. Jika sudah teman-teman, nah teman-teman silakan klik yang terapkan, lalu pilih deploy. Nah, untuk cara mendapatkan linknya teman-teman, silakan ikuti video berikut. Nah, ketika sudah teman-teman, tadi kita salin linknya atau teman-teman arsipkan ya tadi, lalu teman-teman masuk di aplikasi Canva-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan login atau registrasi di web Canva. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan awal teman-teman. Nah, di sini langsung saya jelaskan saya step by step-nya karena sudah saya jalankan ya, sudah saya buat dan berhasil teman-teman. Nah, langkahnya ketika teman-teman sudah masuk di beranda Canva kurang lebih seperti ini, teman-teman pilih yang ini, AI Canva, lalu teman-teman pilih yang ketiga atau kode untuk saya. Jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris yaitu code for me ya, kode untuk saya. Oke, teman-teman silahkan klik. Lalu untuk prompt-nya teman-teman bisa gunakan prompt yang saya gunakan. Sebagai contoh di sini saya langsung jelaskan saja. Nah, ini prompt pertama saya teman-teman yang saya ketikkan tadi. Nah, di sini ada nama aplikasinya yaitu pertamanya sistem pemilihan OSIS ya. Dengan sekolah sebagai contoh, ini nama sekolahnya sebagai contoh, dan ini untuk menampilkan logo sekolah teman-teman. Nah, untuk menampilkan logo sekolah atau mendapatkan URL ini teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya atau di deskripsi teman-teman, cara mengupload logo atau gambar ya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, perhatikan di belakang itu ekstensinya PNG atau JPG ya, sesuai dengan ekstensi gambar teman-teman upload. Nah, ini teman-teman, jadi ini di sini aplikasinya ya, siswa login menggunakan NIS teman-teman. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya. Ketika sudah login, biodata yang muncul itu seperti ini, ada NIS, nama lengkap, jenis kelamin, dan kelas sesuai data yang ada di Google Sheet kita teman-teman ini ya. Jadi saya sesuaikan yang muncul. Lalu untuk kodenya ini teman-teman, untuk URL publikasinya ini teman-teman formatnya CSV ya. Ini jadi cara mendapatkan link publikasinya teman-teman silakan masuk di spreadsheet Google-nya tadi yang biodata, lalu teman-teman pilih file, lalu bagikan, pilih yang publikasi ke web. Jadi untuk pertama kali teman-teman akan muncul ini publikasi. Jadi teman-teman silakan pilih terlebih dahulu sheet-nya, lalu pilih ini nilai ya.
pisahkan koma atau CSV-nya, lalu pilih klik publikasi. Nanti ada pemberitahuan untuk mengakses publikasi, teman-teman. Nah, ketika sudah muncul link seperti ini, teman-teman silakan copy, lalu pastekan menulis seperti ini. Jadi di sini juga saya jelaskan lagi kolom yang terdapat pada Google Sheet kita, teman-teman. Ini ya, kolom yang terdapat di sini. Jadi saya jelaskan lagi apa-apa saja kolomnya. Oke, lalu nah di sini untuk halamannya nanti ketika sudah login ya, akan muncul foto kandidat, teman-teman. Di sini foto kandidat calon dan ada visi misinya. Nah, lanjut di sini siswa hanya bisa memberikan suara satu kali, teman-teman. Jadi satu kali akses. Ketika sudah memberikan suara, maka tidak bisa login lagi, teman-teman, atau ada notifikasi bahwa sudah memberikan hak suara, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti sama, teman-teman. Nah, di sini ya, aplikasinya kurang lebih seperti ini. Saya buat lebih modern dan responsif. Nah, ketika sudah saya kirim, lalu muncullah versi 1, teman-teman. Kita lihat ya, ini versi satunya. Nah, ini versi 1 kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ini sudah bisa connect ke Google Sheet, teman-teman ya. Jadi data yang kita gunakan login kurang lebih seperti ini. Nah, di sini hanya ini saja. Kalau teman-teman ingin gunakan password juga bisa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sebagai contoh ini, teman-teman, saya login 005 ya, teman-teman, NIS 005 1005. Jadi di sini otomatis memanggil namanya Eko ya, jenis kelamin laki-laki dan kelas 10 IPA. Kita lihat ya. Ini 05 Eko ya. Kelas 10 IPA, teman-teman. Nah, di sini kurang lebih seperti ini tampilan awalnya. Di tampilan versi satunya ada menampilkan foto. Ini contohnya nama calon ya. Nama calon 1, calon 2. Nah, ini ada visi misinya, masih default, dibuatkan oleh Canva, dan ada pilihan. Lalu lanjut yang di sini, teman-teman, sebagai contoh ya. Nah, di sini sebagai contoh ada 2 kandidat ya. Jadi kita bisa sesuaikan berapa kandidat. Nah, di sini sebagai contoh ya, 2 kandidat. Nah, ini kandidat nomor 1 atas nama Anies, ini silakan disesuaikan, dan Caimin. Nah, ini untuk fotonya, teman-teman. Jadi teman silakan masuk di silakan nonton videonya untuk cara mengupload foto atau logo. Nah, di sini teman-teman bisa masuk di sini ya. Nah, ini teman-teman, ini alamatnya. Nah, ini yang kedua, teman-teman, salah yang kedua. Kita pilih yang ini, free image host. Nah, ini teman-teman, silakan teman-teman pilih mengunggah ya. Silakan teman-teman unggah, lalu teman-teman upload, lalu teman-teman salin URL-nya dulu. Untuk URL-nya lalu cari yang ekstensi PNG atau JPG atau ekstensi gambar, teman-teman. Ya, jadi sesuaikan ini. Jadi yang teman-teman perhatikan yang belakangnya ini harus format gambar, teman-teman ya. Jadi bukan link uploadnya, tapi link image-nya ya. Perhatikan sini link image-nya yang digunakan ya. Ketika teman-teman bingung bisa cek video saya di deskripsi ya. Lalu untuk visi misinya untuk calon 1 kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk calon 2 ya. Di sini kita gunakan Prabowo Gibran. Ini URL image-nya ya dengan ekstensi JPG ya, sesuai dengan ekstensi gambarnya. Visi misinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya ingin menampilkan foto dan ada tombol ya. Nah, di sini karena tidak ada tombol lihat visi misi langsung menampilkan visi misi. Di sini kita ubah ya, teman-teman. Di sini kita ubah ada tombol untuk melihat visi misi. Jadi yang tampil dulu adalah foto, lalu ada tombol untuk melihat visi misi ketika ingin kita lihat, teman-teman. Nah, saya kirim, muncullah versi yang kedua, teman-teman. Kurang lebih seperti ini versi keduanya. Kita lihat. Nah, ini versi keduanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman ingin menyesuaikan lingkarannya, di sini fotonya lingkar. Ketika ingin teman-teman menggunakan kotak, jadi teman-teman bisa sesuaikan formnya lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, di sini ada tombol visi misi. Kita lihat. Nah, di sini ada muncul visi misinya. Tutup. Nah, itu tutup. Nah, selanjutnya teman-teman di sini. Oke, untuk form selanjutnya di sini saya ingin ganti ya. Di sini pemilihan ketua OSIS. Jadi saya ingin judulnya diubah jadi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Prode 2025 sampai 2026 ya. Nah, di sini masih pemilihan OSIS saja 2024. Jadi saya ingin ubah, lalu saya kirim muncul versi ketiga. Nah, versi ketiganya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya.
Nah, di sini sudah sesuai. Di sini pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 dengan nama sekolah ini ya. Ini silakan disesuaikan. Nah, ketika sudah, saya ingin memfungsikan tombolnya teman-teman ya, tombol pilihannya. Nah, di sini saya kirim URL-nya tadi teman-teman yang di project. Silahkan kembali ke app script-nya yang ini, yang terapkan, deploy baru. Lalu karena ini sudah kita pilih yang di paling bawah teman-teman, siapa saja, lalu terapkan. Nah, ini silakan teman-teman copy salin link ini ya teman-teman. Silakan salin lalu paste. Nah, di sini paste ya teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman sudah paste linknya, ini URL-nya, teman-teman silakan paste juga copy dan paste kode app script-nya teman-teman. Ya. Kita lihat yang ini teman-teman. Yang ini silakan copy dan paste kode app script-nya, lalu teman-teman jelaskan lagi di sini. Nah, ini nama kolom-kolomnya apa saja ya. Di data pemilih ini nama kolomnya disesuaikan lalu dikirim teman. Lalu muncul versi keempat. Kita lihat, kita coba login. Ini versi keempat, coba kita pilih satu teman-teman. Ini lihat visi misi, tutup, kita melakukan pemilihan. Nah, di sini datanya tidak terlalu responsif teman-teman. Jadi kita tidak ada informasi apakah dia sedang menginginkan atau tidak, dan tiba-tiba langsung ada statusnya teman-teman ya di sini. Oke, lalu kita kembali ke login. Kita coba cek di data pemilih teman-teman. Nah, di sini 005 sudah masuk ya. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman di sini untuk waktunya ya. Karena form yang pertama, AppScare yang pertama itu belum ada tabel waktu teman-teman. Oke, lalu lanjut di sini. Saya ingin bahwa ketika kita memilih calon itu ada top up model loading atau proses ya. Dan ketika berhasil lalu muncul Anda sudah memberikan hak suara, lalu secara ini 3 detik ya. Jadi halaman ada muncul top up informasi selama 3 detik ketika berhasil teman-teman ya. Muncul keterangan lalu otomatis kembali ke halaman login. Nah, di sini kita coba ya, lalu muncul versi kelima, kita coba versi kelima. Nah, ini versi kelima, kita coba login terlebih dahulu ya menggunakan NIS yang belum kita lakukan pemilihan 006. Nah, ini 006 ya atas nama Farhan, kita cek di data 006 atas nama Farhan ya, sudah sesuai. Nah, sini kita coba memilih ya. Nah, sini kita pilih yang ini ada visi misi ketika yang kita lihat. Lalu kita pilih calonnya teman-teman. Nah, di sini ada top up proses ya, sedang proses. Kita tunggu. Nah, di sini berhasil memberikan hak suara. Di sini otomatis kembali ke halaman utama atau halaman login teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini kita coba dulu untuk apakah bisa memberikan hak suara lagi. Ini 006 ya, kita lihat dulu. 006 sudah masuk. Coba kita cek apakah 006 bisa melakukan pemilihan lagi. Nah, di sini teman-teman, di sini ada informasi bahwa Anda sudah memberikan hak suara ya, memberikan suara. Jadi di sini keterangannya terima kasih telah berpartisipasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Anda tidak dapat memilih lagi. Jadi hanya satu kali ya teman-teman. Nah, kita lanjut buat formnya lagi nih teman. Jadi di sini nama aplikasinya ya pada form login ini saya ubah menjadi e-voting OSIS digital teman-teman. Lalu saya ingin interface-nya diubah lebih modern teman-teman. Lalu muncul versi ke-6. Kita coba lihat. Nah, ini versi ke-6. Kita coba akses menggunakan NIS yang belum melakukan hak suara. Oke. Nah, ini tampilannya. Ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Masih sama yang kita ubah tadi, hanya di tampilan ini, tampilan login. Namun di tampilan login ini logo sekolahnya hilang teman-teman. Nah, di sini form selanjutnya saya ingin menampilkan logo sekolah teman-teman. Lalu muncul versi ke-7, kita kirim dan muncul versi ke-7. Nah, ini versi ke-7 logo sekolah muncul kembali. Nah, ketika kita melakukan pemilihan tadi teman-teman,
kita lihat. Nah, di sini 006 itu ini belum ada waktu dan tanggal yang muncul, teman-teman. Ya, yang di sini kita coba kali ya. Jadi saya kirim kode AppScript baru, teman-teman. Jadi teman-teman, yang saya sematkan di deskripsi itu kode yang terbaru, teman-teman. Ini kode yang terbarunya. Lalu saya sematkan lagi URL-nya. Jadi teman-teman sama. Cara mendapatkan URL itu masuk di terapkan dan deploy baru, teman-teman. Oke. Lalu di sini saya jelaskan lagi bahwa terdiri dari kolom NIS, nama lengkap, ya, kelas, pilihan, dan waktu, teman-teman. Ini adalah tambahan waktu. Lalu di sini saya instruksikan bahwa terkirim secara otomatis, ya. Oke, lalu muncul versi ke-8. Nah, kita coba cek login terlebih dahulu menggunakan NIS yang belum dilakukan pemilihan. Nah, muncul, kita coba cek, ya, kita coba melakukan pemilihan. Di sini kita tunggu prosesnya, ada proses, ya. Nah, di sini akan kembali otomatis ke login. Nah, ini kembali otomatis, kita coba cek. Nah, ini muncul, ya, yang versi terbaru, ya. Jadi ini yang akan digunakan nantinya, ini yang versi terbarunya, teman-teman, ya. Oke, ketika teman-teman ingin menambahkan lagi atau ada yang kurang atau ditambahkan, teman-teman bisa masukkan formnya lagi, ya. Di sini silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ketika sudah di sini versi ke-8, saya merasa aplikasinya sudah normal dan sudah berfungsi sesuai dengan keinginan saya. Lalu kita masuk digunakan dalam desainnya. Ini lalu kita pilih situs web. Lalu teman-teman pilih yang publikasi situs web. Nah, untuk URL-nya teman-teman bisa ubah. Nah, di sini sebagai contoh URL-nya itu e-voting. Ya, URL-nya juga tersedia, teman-teman. Lalu kita pilih publikasi. Nah, sudah, teman-teman, ini salin. Jadi teman-teman bisa gunakan URL yang ini, teman-teman salin lalu kirim atau resipkan. Nah, di sini sebagai contoh kita buka terlebih dahulu saja. Kita coba, teman-teman. Nah, ini tampilannya, ya, ketika kita akses menggunakan link yang telah kita publikasi. Sebagai contoh kita masukkan data yang belum pernah melakukan pemilihan, ya. Di sini 007 berarti kita gunakan 008. Kita masuk. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Nanti kita bisa buka, ya. Oke. Nah, ini responsif dengan HP juga, teman-teman. Kita cek mode HP. Nah, ini kita cek dalam mode HP kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, ini kalau dalam mode HP responsif, ya, teman-teman. Ke bawah, ya, menyesuaikan dengan HP. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Lalu kita lakukan pemilihan sebagai contoh, ya. Di sini kita pilih. Nah, di sini berhasil. Lalu kembali otomatis ke login. Kita cek datanya 008. Nah, ini 008 masuk, ya, teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba cek dulu 008 apakah bisa melakukan pemberian suara lagi, bisa melakukan pemilihan lagi. Nah, di sini informasinya bahwa sudah melakukan atau sudah memberikan suara, teman-teman. Jadi siswa hanya bisa login atau melakukan hak suara satu kali, teman-teman, ya. Nah, kurang lebih seperti ini aplikasinya, teman-teman. Nah, untuk part keduanya nanti yaitu khusus untuk Chrome admin, teman-teman. Di sini saya pilih saja untuk Chrome adminnya, kita lihat, ya. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan sematkan di kolom komentar atau teman-teman bisa kontak kami, ya. Linknya ada di deskripsi, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.